Halo, kami dari mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi 2B yang pada kesempatan kali ini kami memaparkan materi mengenai konsep dasar TIK, ruang lingkup, dan perkembangan TIK itu sendiri. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar TIK. Teknologi informasi yang merupakan perangkat alat yang digunakan untuk kita bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, maupun video. Dari ketiga definisi di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa TIK merupakan gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Setelah konsep dasar, di sini kita akan membahas ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup terdiri dari perangkat-perangkat teknologi yang berupa hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan sistem pembantu proses komunikasi. Di sini, kami juga akan menyampaikan apa saja yang termasuk ke dalam perangkat-perangkat yang tadi disebutkan. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Di dalam hardware ini ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan CPU. Kemudian software atau perangkat lunak. Dalam perangkat lunak ini yang pertama ada sistem operasi yang termasuk ke dalam sistem operasi ada DOS dan Windows. Yang kedua bahasa pemrogram. Yang ketiga ada program aplikasi yang dimana Microsoft Office termasuk ke dalamnya. Yang keempat ada alat bantu. Yang di sini ada tools. Kemudian yang terakhir ada mesin pemproses. Kemudian kami juga akan menyampaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dimulai pada masa prasejarah 3000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya, seperti yang sudah tampak pada gambar. Nah, awal komunikasi mereka pada zaman ini hanya berkisarkan pada bentuk suara dan isyarat tangan, gendang, ataupun trompet. Masa modern 1400 Masehi hingga sekarang. Pada tahun 1455, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak menggunakan plat huruf dari besi. Dan pada tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama kali di dunia. Bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikal yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini pun dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama. Sungguh sangat berbeda dengan komputer yang ada pada masa kini. Pada tahun 1877, ilmuwan yang bernama Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Pada tahun 1879, mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Nah, sistem tersebut merupakan penomoran telepon
yang menggunakan huruf dan angka, di mana nomor telepon menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Kemudian munculnya smartphone atau ponsel pintar. Smartphone dirilis pada tahun 1992, yaitu dinamakan Simon dalam ajang Comdex di Las Vegas. Simon yakin menjadi ponsel pertama yang tersedia secara komersial dengan layar sentuh. IBM dan Belsut menyertai Simon dengan sistem navigasi yang mudah dengan pensil, stylus, dan juga jari. Simon ini bentuk fisiknya lebih menyerupai telepon rumah pada umumnya. Simon dilengkapi oleh beberapa aplikasi seperti kontak person, kalkulator, kalender, fax, email, pesan, dan game. Hingga dikeluarkannya smartphone seperti yang kita gunakan sekarang, yang tentunya sudah dilengkapi oleh berbagai fitur canggih dan terupdate. Setelah munculnya smartphone, lalu pada tahun 1992 hingga sekarang, mulainya terbentuk komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web atau yang lebih dikenal WWW. Kemudian pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat pesat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia. Pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem alat yang lebih canggih. Dari pemaparan materi di atas, kami dapat menarik kesimpulan secara garis besar yang kami dapatkan dari 3 hal tersebut, yaitu teknologi informasi komunikasi sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang didukung oleh perangkat-perangkat lainnya dan berkembang seiring perkembangan zaman. Nah, sekian dulu ya pemaparan dari kami. Salam hangat dari Bagas, Dina, dan saya Risma. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.